Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Setiawan dan rekan tim ingin menjelaskan visualisasi K-NIRS Neckbox pada dataset iris. Di sini sebelum saya menjelaskan ke materi, saya ingin memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri Andi Setiawan, ada Ahmad Harlan dan Hafizuskullah. Lanjut. Latar belakang. K-NIRS Neckbox KKN adalah sebuah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam konteks klasifikasi, KNN menentukan kelas data baru dengan mencari tetangga terdekat dari data yang sudah dilabeli. Kemudian memilih kelas mayoritas dari tetangga tersebut. Algoritma ini sering diterapkan di berbagai jenis dataset. Salah satunya adalah dataset iris yang digunakan untuk mengklasifikasikan 3 jenis bunga berdasarkan ciri-ciri fisik seperti panjang lebar dan kelopak. Penerapan algoritma KNN pada dataset iris memungkinkan pemisahan kelas bunga berdasarkan jarak antar data yang dapat memberikan pemahaman mengenai cara kerja algoritma dalam mengklasifikasikan data. Next. Di sini ada definisi K-NIRS Neckbox KNN. K-NIRS ini, Neckbox KKN ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya. Dengan data yang sudah terklasifikasi, algoritma ini mencari tetangga terdekat menggunakan jarak, misalnya Euclidean, dan menentukan kelas data baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga tersebut. Pendekatannya sederhana, efektif, dan cocok untuk masalah klasifikasi di mana hubungan antar data bisa dilihat dari jaraknya. Next, ada fitur dataset iris yang digunakan. Fitur yang digunakan untuk visualisasi adalah panjang kelopak petal length dan lebar kelopak petal width. Dataset iris terdiri dari 150 sampel bunga yang terbagi menjadi 3 kelas. Ada Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Kedua fitur ini dipilih dengan memiliki hubungan yang kuat dengan kelas bunga, memudahkan visualisasi dan pemisahan kelas yang efektif dalam klasifikasi menggunakan KNN. Pembagian data. Dataset iris dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 70% data digunakan untuk pelatihan training data dan 30% sisanya digunakan untuk pengujian testing data. Pembagian ini bertujuan agar model dapat mempelajari pola-pola yang pada pelatihan dan kemudian menguji kinerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian data yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa model dapat menggeneralisasi pola yang telah dipelajari, serta memberikan evaluasi yang akurat terhadap kinerjanya dalam mengklasifikasikan data baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Harlan. Baik, di sini cara kerja KKN pada data set iris. Nah, di sini algoritma KKN bekerja dengan menghitung jarak antara data baru dan seluruh data pelatihan yang sudah dilabeli. Jarak dihitung menggunakan metrik seperti N-Grid. Setelah jarak dihitung, tentangan terdekat dipilih dan kelas dari data baru ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tantangan tersebut. Proses ini sangat sederhana namun efektif karena bergantung pada kedekatan data yang memungkinkan model untuk memberikan prediksi klasifikasi yang cukup akurat. Next. Nah, di sini hasil visualisasi dan interpretasi. Nah, di sini plot hasil visualisasi menunjukkan batas keputusan untuk setiap kelas bunga dalam dataset iris. Data pelatihan ditandai dengan simbol lingkaran, sedangkan data pengujian ditandai dengan simbol bintang. Setiap kelas bunga diberi warna tertentu untuk memudahkan identifikasi
Visualisasi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana algoritma KKN, KNN mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak dan bagaimana model membagi ruang fitur ke dalam kelas yang berbeda. Distribusi data pelatihan dan kemudian juga memberikan gambaran mengenai kinerja model dalam mengklasifikasi data dan dengan benar. Habis kamu lanjut. Baik, selanjutnya evaluasi kinerja model. Nah, di sini evaluasi kinerja model dalam penelitian ini, kinerja model KNN diukur dengan menggunakan matriks akurasi yang menghitung persentase dan sisi yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Selain itu dapat dilakukan analisis confusion matrix untuk melihat distribusi klasifikasi yang benar dan salah pada setiap kelas bunga. Hasil evaluasi menunjukkan seberapa baik model KNN dapat menggeneralisasi data baru serta memberikan insting lebih jauh tentang kekuatan dan kelemahan model. Ini akan dijelaskan lebih habis. Jadi untuk potensi pengembangan algoritma KNN, potensi pengembangan algoritma KNN ini beberapa langkah untuk mengoptimalkan kinerjanya. Yang termasuk pertama itu adalah eksperimen dengan nilai K. Mencoba nilai K yang berbeda dapat membantu menemukan nilai optimal untuk akurasi klasifikasi. Kemudian yang kedua, penambahan fitur lain seperti menambahkan fitur panjang dan lebar dapat meningkatkan ketepatan model. Kemudian yang terakhir itu penerapan metrik jarak alternatif, yang dimana eksplorasi metrik jarak lainnya seperti Manhattan atau Minkowski dapat memberikan perspektif baru tentang pola klasifikasi. Selanjutnya, jadi kesimpulannya itu K-nearest neighbor dengan nilai K3 pada dataset iris berhasil mengelompokkan data berdasarkan panjang dan lebar kelopak bunga dengan menunjukkan bahwa kedua fitur ini efektif dalam memisahkan kelas bunga. Visualisasi batas keputusan memberikan wawasan yang jelas mengenai cara K-nearest neighbor membagi area kelas yang berbeda, serta bagaimana algoritma ini membagi ruang fitur berdasarkan jarak antara data. Secara keseluruhan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa K-nearest neighbor dapat diterapkan dengan baik pada dataset iris. Dan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mencoba nilai K yang berbeda atau menambahkan fitur lain untuk meningkatkan akurasi model. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya Ili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.